Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita belajar cara menghitung zakat harta perdagangan. Yang perlu difahami dengan baik adalah bahwa syarat wajib zakat harta perdagangan sama dengan syarat wajib zakat emas atau uang. Jadi syarat kewajibannya adalah yang pertama muslim, ya, yang kedua kepemilikan yang sempurna, kemudian sudah mencapai nisab, dan nisab harta perdagangan yaitu sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas. Ya, bila 1 gram emas 1 juta, maka ya 85 kali 1 juta adalah 85 juta rupiah. Jadi ini adalah nisab pada zakat perdagangan, ya. Kemudian juga sudah haul, yaitu berputar 1 tahun hijriah, dan kadar wajib yang dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40. Ya, kemudian cara hitung haulnya juga ya sama, yaitu sudah berputar 1 tahun hijriah. Contohnya seseorang memulai awal perdagangannya pada 10 Rajab 1444 hijriah, ya, dengan modal 100 juta. Kemudian berjalan sampai tahun berikutnya, yaitu 10 Rajab 1445 Hijriah, dan hartanya tetap bahkan bertambah. Nah, ini sudah wajib zakat karena sudah mencapai nisab dan sudah haul. Kemudian cara perhitungannya juga sama, ya, jumlah harta perdagangan dikali 2,5%, maka muncul jumlah nominal, yang mana inilah nominal yang wajib dibayar zakatnya. Ya, hanya saja memang yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah ya cara menghitung jumlah harta perdagangan. Ini yang akan kita bahas, ya. Jadi cara menghitung total jumlah harta perdagangan adalah yang pertama nilai stok barang tersisa. Jadi bila diuangkan barang ini berapa. Kemudian ditambah uang yang ada, ya, baik modal atau juga keuntungan. Kemudian ditambah piutang, ya, harta kita yang ada di tangan orang lain yang kemungkinan besar dia akan mengembalikan, ya. Nah, maka itulah jumlah harta perdagangan, yang mana ini menjadi patokan. Ya, bila mencapai nisab maka wajib zakat, bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung nilai stok barang tersisa ini? Yang pertama, stok barang tersisa dihitung berdasarkan harga jual di pasaran. Misalnya kalau jual laptop, nah maka dilihat. Jadi laptop jenis A misalnya, harga di pasarannya kalau dijual 5 juta. Nah maka itulah yang menjadi patokan dari menghitung harga barang yang tersisa. Kemudian bila penjualan dengan cara grosir, maka dihitung harga grosir. Ya, bila dengan cara ecer, maka dihitung dengan harga eceran. Jadi kembali ke sistem penjualan, ya. Kalau grosir ya dihitung dengan harga grosir, kalau eceran dengan harga eceran. Nah, kemudian uang yang dihitung ini uang apa, ya? Uang yang dihitung adalah modal dan keuntungan, baik yang cash atau juga yang ada di tabungan. Jadi ditambah juga dengan uang yang ada, ya. Kemudian ditambah dengan piutang, ya, piutang yang ada di tangan orang lain yang kemungkinan besar mudah dibayarkan kembali. Ya, sudah ada jatuh temponya, misalnya sudah ada perjanjian untuk bayar hutangnya, ya. Nah, maka ini cara menghitung ya total jumlah harta perdagangan. Nah, ada satu masalah yang harus difahami juga, yaitu masalah hutang dalam zakat perdagangan. Ya, sebelum dikeluarkan zakatnya, apakah total jumlah harta perdagangan dikurangi hutang? Jadi sudah dihitung tadi semuanya. Ya, stok barang yang ada nilainya berapa, kemudian uang, ya, keuntungan dan modal tadi, dan piutang di tangan orang lain sudah dihitung semua. Di waktu yang sama dia punya hutang ke orang lain. Nah, bagaimana? Ya, pertama, hutang tidak membatalkan kewajiban zakat, ya. Bila harta perdagangan seseorang sudah mencapai nisab dan sudah tiba waktu wajib zakat, yaitu sudah haul, ya, jadi sudah nisab dan sudah haul. Kemudian dia memiliki hutang ke pihak lain namun jatuh temponya masih lama. Nah, maka total harta perdagangan tidak dikurangi hutang. Ya, contohnya
nilai total harta perdagangan si A itu 150 juta rupiah dan sudah tiba waktu bayar zakat. Nah, di waktu yang sama dia punya hutang ke si B itu 100 juta rupiah. Namun jatuh temponya adalah 10 bulan akan datang. Nah, maka si A tetap wajib membayar zakat dan total hartanya tidak dikurangi hutangnya, ya. Jadi kalau jatuh temponya masih lama, itu tidak mempengaruhi kewajiban zakat dan tidak mempengaruhi jumlah yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua, ya, membayar hutang sebelum tiba waktu bayar zakat dibolehkan, walaupun berimplikasi membatalkan zakat atau mengurangi nominal zakat yang dikeluarkan. Nah, ini dengan catatan bayar hutang tersebut bukan untuk lari dari kewajiban zakat. Ya, jadi seorang sebelum dia sudah nisab, ya, tapi belum haul. Jadi sebelum kewajiban bayar zakat tiba, dia membayar hutangnya. Ini adalah dibolehkan, ya. Bila harta perdagangan seorang sudah mencapai nisab, namun sebelum tiba waktu wajib zakat, dia melunasi hutangnya yang mengakibatkan hartanya berkurang dan tidak mencapai nisab, maka ini dibolehkan dan dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena harta perdagangannya tidak mencapai nisab. Ya, dengan catatan tadi, bukan untuk lari dari kewajiban zakat, ya. Contohnya adalah nilai total harta perdagangan si A 200 juta rupiah dan dia memiliki hutang ke si B 150 juta rupiah. Nah, 2 bulan sebelum tiba waktu bayar zakat, dia melunasi semua hutangnya. Harta yang tersisa menjadi 50 juta dan tidak wajib zakat karena belum mencapai nisab, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa harta perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah nominal yang tersisa setelah dikeluarkan untuk segala kebutuhan hidup, ya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya adalah setelah dihitung, kemudian sudah yang tersisa, ya, setelah terpakai untuk segala kebutuhan hidup, ya, untuk biaya hidup, makan dan minum, ya, bayar hutang, biaya operasional atau kebutuhan hidup yang lainnya, ya. Misalnya contoh, total harta perdagangan si A senilai 300 juta. Sebelum tiba waktu wajib zakat, dia gunakan hartanya senilai 150 juta untuk kebutuhan membangun rumah, kemudian 80 juta untuk membeli mobil operasional, dan 20 juta untuk bayar sewa ruko. Nah, maka tersisa harta perdagangannya menjadi 50 juta dan ini menyebabkan belum wajib zakat pada si A karena belum mencapai nisab, ya. Jadi tidak mengapa dia kemudian menggunakan hartanya yang menjadi harta perdagangannya untuk keperluan hidupnya, ya. Dan kalau memang setelah itu tidak mencapai nisab, berarti tidak wajib untuk membayar zakat, ya. Kita masuk ke contoh kasus, ya. Yang pertama, Bang Hasan memulai bisnis jual beli pakaian muslim per 10 Safar 1444 Hijriah. Beliau memulai dengan modal 100 juta rupiah untuk pembelian stok barang dan biaya kebutuhan lainnya. Setelah 1 tahun usaha beliau berjalan, ya, setelah 1 tahun usaha beliau berjalan, yaitu pada 10 Safar 1445 Hijriah, beliau menghitung harta perdagangan dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ya, stok pakaian tersisa senilai 60 juta rupiah. Kemudian uang sisa modal dan keuntungan berbentuk cash sebesar 30 juta rupiah dan yang ada di tabungan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian piutang yang ada pada beberapa mitra dagang sebesar 20 juta rupiah. Nah, berapa nominal zakat yang harus dikeluarkan Bang Hasan? Jawabannya adalah yang pertama, Bang Hasan wajib mengeluarkan zakat karena total harta perdagangan beliau sudah mencapai nisab dan sudah haul, ya. Total harta Bang Hasan adalah 60 juta nilai stok pakaian, kemudian ditambah 50 juta modal dan keuntungan cash dan tabungan, dan 20 juta rupiah adalah piutang yang ada di tangan orang lain, ya. Maka totalnya ada 130 juta rupiah.
Nah, maka perhitungannya adalah 130 juta rupiah dikali 2,5%, itu 3.250.000 rupiah. Nah, inilah nominal yang wajib dibayar zakatnya oleh Bang Hasan. Ya. Kemudian contoh kasus yang kedua, ya, Pak Haji Amin memulai membuka usaha toko bahan bangunan. Beliau memulai usahanya pada 5 Rajab 1444 Hijriah, ya, dengan modal 90 juta rupiah. Setelah 1 tahun usaha berjalan pada 5 Rajab 1445 Hijriah, Pak Haji Amin mendata total harta perdagangannya dan didapatkan hasilnya sebagai berikut, ya. Yang pertama, stok barang tersisa senilai 50 juta rupiah. Kemudian uang sisa modal dan keuntungan berbentuk cash sebesar 40 juta rupiah. Kemudian piutang yang ada pada pelanggan sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian hutang kepada beberapa supplier barang sebesar 30 juta, ya, 30 juta yang harus dibayar tahun depan. Nah, berapa nominal zakat yang harus dikeluarkan Pak Haji Amin? Ya, jawabannya adalah yang pertama, Pak Haji Amin wajib mengeluarkan zakat karena total harta perdagangan beliau sudah mencapai nisab dan sudah haul. Ya. Kemudian total harta Pak Haji Amin, ya, harta perdagangan beliau itu 50 juta nilai stok barang. Kemudian 40 juta modal dan keuntungan berbentuk cash. Kemudian 10 juta, ya, piutang. Ya. Maka totalnya adalah 100 juta rupiah. Nah, hutang tidak dihitung untuk mengurangi total harta perdagangan karena waktu pembayaran hutang adalah tahun depan, ya, bukan pada waktu wajib zakat. Ya. Nah, maka 100 juta, ya, dikali 2,5% itu 2.500.000. Inilah yang wajib dibayar zakatnya oleh Pak Haji Amin. Ya. Kemudian kasus yang ketiga, ya, Pak Fahmi melakukan bisnis jual beli laptop. Beliau memulai bisnisnya pada 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah dengan modal 300 juta rupiah. Setahun berjalan, pada 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, beliau menghitung harta perdagangannya untuk membayar zakatnya dan didapati nilai harta perdagangan beliau sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah 30 unit laptop yang belum terjual senilai 250 juta rupiah. Kemudian uang cash dari modal dan hasil keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Ya, kemudian uang di rekening dari modal dan hasil keuntungan sebesar 75 juta rupiah. Ya, kemudian piutang ke mitra bisnis sebesar 20 juta rupiah. Ya, hutang ke mitra bisnis sebesar 30 juta rupiah yang harus dibayar 4 bulan mendatang. Kemudian beban biaya sewa ruko sebesar 10 juta yang harus dibayar 5 bulan mendatang. Ya, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan Pak Fahmi? Ya. Nah, maka jawabannya adalah Pak Fahmi wajib mengeluarkan zakat karena total harta perdagangan beliau sudah mencapai nisab dan sudah haul. Perhitungannya sebagai berikut, ya. Total harta Pak Fahmi itu ada 250 juta nilai stok barang berupa 30 laptop, ditambah 25 juta ya modal dan keuntungan berbentuk cash, kemudian ditambah 75 juta ya modal dan keuntungan di rekening, kemudian 20 juta ya piutang. Nah, maka totalnya adalah 370 juta rupiah. Nah, total harta perdagangan tidak dikurangi hutang dan beban biaya sewa ruko karena waktu pembayaran hutang dan sewa ruko adalah 4 dan 5 bulan mendatang. Ya, setelah waktu wajibnya bayar zakat. Jadi tidak dikurangi oleh ya hutang karena jatuh temponya masih lama, ya, tidak juga dengan biaya sewa. Nah, maka cara perhitungannya adalah 370 juta dikali 2,5%, ya, sama dengan 9.250.000 rupiah. Ini yang wajib dibayar zakatnya oleh Pak Fahmi. Kemudian contoh kasus yang keempat, ya, Mas Abdullah membuka usaha jual tas sekolah. Beliau memulai usahanya pada 10 Muharram 1444 Hijriah dengan modal 100 juta rupiah.
Setelah 10 bulan berjalan, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, ya belum 1 tahun, Mas Abdullah menggunakan uang modal dan keuntungan usahanya untuk kebutuhan membayar hutang sebesar 30 juta, ya membayar sewa ruko sebesar 10 juta, dan membeli sepeda motor sebesar 20 juta rupiah. Pada 10 Muharram 1445, ini sudah haul ya, sudah 12 bulan, Mas Abdullah mendata harta perdagangannya dan hasilnya sebagai berikut. Ya, stok barang belum terjual, ya barangnya adalah tas senilai 30 juta rupiah. Kemudian uang modal dan keuntungan cash dan di rekening sebesar 20 juta rupiah. Kemudian piutang yang ada pada pelanggan sebesar 5 juta rupiah. Nah, berapa nominal zakat yang harus dikeluarkan Mas Abdullah? Ya. Jawabannya adalah Mas Abdullah tidak wajib membayar zakat karena harta perdagangan yang mencapai nisab berkurang sebelum berputar 1 tahun. Ya, harta perdagangan Mas Abdullah di akhir haul, ya 10 Muharram 1445 Hijriah, tersisa 55 juta rupiah dengan rincian ya 30 juta nilai stok barang, kemudian 20 juta modal dan keuntungan berbentuk cash dan di tabungan, kemudian 5 juta itu piutang. Jadi 55 juta rupiah ya. Dan 55 juta rupiah ini belum mencapai nisab, maka tidak wajib membayar zakat ya. Wallahu taala a'lam.